Saya rekam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita kuliah tentang matematika 2. Jadi dalam materi matematika 2 ini, materi yang akan dibahas adalah menentukan panjang busur dengan integral. Ya, jadi kalau kita memiliki fungsi ini Y sama dengan Fx, kita akan mencari panjang busur antara A dan B, tapi dengan integral. Ya, jadi dikatakan di sini aplikasi integral yang sering dipelajari adalah menghitung panjang busur. Nanti bisa diterapkan juga luas suatu daerah dan volume benda putar yang dibatas oleh kurva tertentu. Ya, misalkan ini pembatasnya adalah A kecil dan B. Ya. Nanti kalau pembatasnya pada sumbu X, pada batasnya pada sumbu Y, maka nilai A dan B kita masukkan ke fungsi. Ya. Dalam hal ini fungsinya belum diketahui, jadi berupa suatu formula ya, yang menyatakan suatu garis lengkung dengan fungsi Y sama dengan Fx. Nah, pada sumbu X-nya dibatasi antara A dengan B. Nah, kita ketahui bahwa dalam pendekatan menentukan panjang busur ini, pendekatannya adalah berupa lingkaran, sehingga kita ditulis S kuadrat sama dengan I kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Maka kalau kita turunkan di sini ya terhadap dx, ya, maka akan didapat ds per dx hasilnya akar 1 ditambah dy dx kuadrat. Ya, jadi turunan pertama. Kemudian ini bawa ke sana menjadi dx sehingga merupakan hasil bahwa panjang busur AB itu adalah integral antara B dan A, di mana akarnya adalah 1 plus dy per dx kuadrat dx. Jadi rumus ini yang dihafalkan, dipelajari. Sebetulnya masih ada cara lain yang pernah disampaikan. Untuk cara lainnya kita bisa mempelajari matematika 1. Ini tadi pada sumbu X. Sekarang tadi pada sumbu Y, jadi tinggal dibalik saja. Jadi ini ya X. Ini fungsinya fungsi X terhadap Y. Jadi seperti ini ya, kita balik. Tadi harga, supaya mendapatkan harga C dan D, tadi harga A dan B kita masukkan ke harga fungsi. Nanti akan didapatkan harga C dan D. Ya, bentuk fungsinya karena kita balik ya terhadap sumbu Y, maka fungsinya kita batasi intervalnya antara C dan D. Ya, hati-hati, maka busurnya, panjang busurnya dibalik. Ya, jadi dibalik menjadi D, integralnya D sampai dengan C. Anda perhatikan akar dari 1 plus ini menjadi dx per dy. Ya, tadinya dy per dx, ini dx per dy kuadrat dy. Kita dalam contoh perhitungannya, jadi soal panjang busur dan penyelesaiannya, misalkan kita memiliki kurva Y sama dengan 3x dari titik
A 0,0 ke titik B 2,6 ya. Cara pertama tadi kita menyelesaikan terhadap pada sumbu X ya. Jadi kalau sumbu X-nya kan di depan ini 0 dengan 2 ini ya. Turunannya kemudian diturunkan ya, ini dy per dx diturunkan, y sama dengan 3x kita turunkan y aksen atau dy per dx sama dengan 3 ya, sehingga akan diperoleh ini 3 dikuadratkan 9, hasilnya 10 akar 10 ya, kemudian batasnya 20, maka hasilnya adalah panjang busurnya adalah sama dengan 2 akar 10. Nanti dalam praktek di teknik sipil satuannya apa nanti ya, satuannya meter apa ya. Kalau misalkan meter ya berarti sama dengan 2 akar 10 meter. Jadi cara kedua tadi adalah kita balik ya. Coba di sini cara keduanya dilakukan enggak? Nah, ini ya cara kedua. Tadi hasil daripada ini 0,2 supaya mendapatkan y-nya, maka kita ini sudah diketahui ya. Berarti ini 0 dan 6. Ya, cara keduanya. Nah, ini 0 dan 6 ya. Jadi kita balik ya, tadi x 3-nya menjadi seper y, kemudian diturunkan dx per dy sama dengan sepertiga. Ya, hasilnya seperti ini. Tadi sepertiga kuadrat ya. Hasilnya adalah apa? Sama dengan 2 akar 10. Sama ya hasilnya. Tadi hasilnya 2 akar 10, kita balik hasilnya sama ya, karena panjangnya ya. Jadi dibalik hanya menghadap kelengkungannya ya, panjang busur itu kelengkungannya ini ke arah sumbu y dan satunya ke arah sumbu x gitu ya. Ini ke arah sumbu x ya, jadi menghadapnya. Jadi kalau dipraktekkan di sipil itu kan ada yang kubah untuk ke arah mana? Ke arah sumbu x ya. Terus ada yang ke arah keluar gitu ya. Ini ke arah sumbu x seperti ini ya. Terus ada yang ke arah keluar ya. Anda perhatikan perumusannya. Cara menghitung panjang busur berupa lintasan jika fungsinya ada 2, ini dengan perjalanan selama ini T A dengan B ya. Jadi panjang busur tadi ya, ini diperoleh dari mana? Tadi sudah saya berikan yang ini ya. Jadi Anda perhatikan ini ds kuadrat sama dy kuadrat plus dy kuadrat ya. Nah, ini ya. Jadi diperoleh ini. Maka karena apabila lintasannya itu memiliki fungsi terhadap T, jadi berjalan itu ya, jadi ada gerak berjalan terhadap T, terhadap waktu, maka kita bagi delta T. Sehingga didapat bahwa kalau kita bagi T maka menghasilkan dx per dt ya, ini kuadrat plus dy per dt kuadrat. Ini dalam bahasa fisika sebelumnya kecepatannya pada sumbu x dan kecepatan pada sumbu y. Gitu. Ini panjang busurnya, ini perumusannya. Bentar, ini ada iklan. Kemudian pada contoh soal, ya, misalkan suatu partikel berjalan sepanjang suatu lintasan pada koordinat kartesius yang memenuhi persamaan x sama dengan 3t dan y sama dengan 8/3x pangkat berapa ini? Pangkat setengah ya. Dengan t dalam menit.
Ya, tentukan panjang lintasan yang ditempuh oleh partikel tersebut setelah 1 menit dari titik asal. Maka penyelesaiannya ya menentukan turunan masing-masing dulu. Ya, ini 3x sama dengan 3t diturunkan terhadap t sama dengan 3. Kemudian y diturunkan terhadap t. Ini t ya. Oh, 3/2. Ini bukan x pangkat 3/2 ini ya. Jadi 8. Maka hasilnya seperti ini. Jadi ini bentar. Ini. Nah, bentar, di situ nggak kelihatan ya. Ya, ya ternyata 3/2. T pangkat 3 dibagi 2. Ya. Maka menghasilkan 4T pangkat setengah. Menentukan panjang lintasan partikel dengan demikian tadi ya panjang busur atau lintasannya ya tadi perumusannya seperti ini tadi ya setelah diturunkan terhadap T masing-masing tinggal dimasukkan saja ya. Kemudian didapat ada 9 plus 16T ya ini ada akarnya ya. Nah, kemudian Anda selesaikan ya dimisalkan ya. Jadi kalau kita memenuhi persamaan integral seperti ini kita biasanya dimisalkan. Kita misalkan nanti bisa setelah itu kita diturunkan ke dalam jadi setengah kita turunkan gitu ya. Jadi apa? Kalau kita turunkan adalah ditambah dengan 1 gitu ya. Diturunkan tapi turunkan ke bawah ya sehingga kalau dibalik menjadi 2/3 kan 3/2 kita balik menjadi 2/3 gitu ya. Sebenarnya di dalamnya kita turunkan kan tinggal 16 ya 1/16 ya di dalamnya ya. Kemudian batasnya adalah 1 dan 0 maka hasilnya setelah dihitung 4 1/12 ya. Silakan Anda dipelajari gitu ya persamaan ini ya, untuk menentukan panjang lintasannya. Kemudian kita untuk menentukan luas kulit ya. Jadi luas kulit tadi kan berupa busur kita akan menentukan kulitnya. Tadi busur berupa lengkungan itu bisa diputar ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Ini ke arah sumbu X dulu ya. Maka kita dapatkan ya perputarannya nilainya kulit ya. Jadi kulitnya ya ini yang kita putar 2VY kali DS ya. Jadi DS itu ini apa ngambil daripada busur ya nilai busur pendekatannya ya ini dari kulit seluruhnya ya. Jadi rumusnya adalah 2VY kali DS. Ya, mudah-mudahan Anda paham rumus ini. Jadi ini ada penjelasannya. PQ ya, PQ ini kita ambil DS diputar pada sumbu X menghasilkan luas elemen kulit berupa seliput kerucut terpancung kecil DS dan garis sejajar tengah Y. Ya, maka luas elemen kulitnya menjadi 2pi ya kalikan Y adalah ini sumbu tengahnya ya garis jajar tengahnya Y kali DS-nya. DS tadi kita ambil bagian kecilnya ya, potongannya. Sehingga kalau kita integralkan menghasilkan K sama dengan 2pi, misalkan batasnya adalah A dan B ini ya, A dan B ya maka kita diperoleh rumus Y sama K sama dengan 2pi integral dari A sampai ke B maka Y ini dalam integral Y kali akar 1 plus
dy dx kuadrat ya, jadi ada y-nya ini, terus ada b-nya. Nah, hati-hati perumusannya. Untuk contohnya ini rumus-rumus integral ya. Nah, untuk contohnya belum ada ya. Jadi contohnya ini ada luas kulit, ada ya. Contohnya adalah luas kulit benda putar. Ini pada kita putar pada sumbu y. Sebentar, yang sumbu x-nya itu tidak ada. Ini yang terhadap sumbu. Contohnya belum ada ya, baru perumusannya. Jadi kalau kita putar pada sumbu y, hasilnya juga yang y diganti x. Jadi terus kemudian turunannya ini dalam ax akar 1 plus dx dy kuadrat yang bersama dengan tadi mencari panjang busur. Ini sedangkan ini adalah luas. Ya, cara mengintegralkan ini kita harus hafal rumus-rumus integral ini ya. Ini fungsinya, ini kalau diintegralkan gitu, ya. Tolong dipelajari. Nah, ini ada contoh cara mengintegralkan ya. Jadi kalau 4 seperti ini ya. Jadi integral kalau x pangkat n ya tadi diturun seperti diturunkan ya, tapi n plus. Ya ini bukan diturunkan ya, diintegralkan, maka pangkatnya ditambah 1 ya, tadi ini pangkat x pangkat n, maka setelah diintegralkan pangkatnya tambah 1 diturun. Ini dibagi n plus 1 bukan diturunkan. Nah, ya, jadi kayak contohnya ini 2x pangkat 4, kemudian kita integralkan 2 ya, kemudian 4-nya itu kita bagi 4 plus 1 pangkatnya ditambah gitu ya. Jadi nanti tergantung batasnya, kalau misalkan dalam ujian ada batasnya 2 dan 1 ya berarti nanti ini masukkan 2 terus nanti dikurangi 1 ya, 2/5 masukkan 2 pangkat 5 berapa dikurangi ya, 2 dibagi 5 x-nya ganti 1 dan seterusnya. Ini ada beberapa contoh yang bisa Anda pelajari. Ya ada sampai berapa ini? 8, 9 ya integralnya. Nah, terus diferensial parsil ini, pada diferensial parsilnya ini misalkan ini ada dua fungsi, maka cara menurunkan adalah Anda perhatikan dz ya, pertama terhadap x dulu ya. Kalau diturunkan terhadap x, y-nya konstan ya, kita anggap konstan ya. Kemudian kalau kita turunkan terhadap dy, maka x-nya yang konstan. Ini yang orde pertama ya, kalau kita menggunakan diferensial parsil untuk orde pertama. Kalau orde kedua Anda perhatikan diturunkan lagi ya, ini menjadi ini diturunkan lagi, kemudian hasilnya ini ya. Jadi diturunkan setnya menjadi dz do ya, macamnya 2 kuadrat z dx kuadrat, ininya menjadi x kuadrat. Ini ada turunan do z terus ke do x do y ya, ini dx dy. Nah, ini yang orde kedua. Ini sebagai contoh ya, nanti ada bisa dipraktekkan pada orde 2. Ini ada w fungsinya x pangkat 3 y pangkat 2 min x y pangkat 4. Anda perhatikan cara menurunkan Anda terhadap x, y-nya konstan ya. Kalau terhadap misal turunan kedua berikutnya y-nya tetap konstan gitu ya. Jadi kalau diturunkan lagi karena terhadap y-nya hilang ini. Demikian ini ya. Kalau kita turunkan w-nya terhadap y, x-nya yang konstan. Ya, kemudian kita turunkan kuadrat, tadi yang konstan apa tadi? X-nya gitu ya, ini masih mengandung karena diturunkan lagi masih mengandung 2x pangkat 3 min 20x y pangkat 3. Yang ini Anda perhatikan apa? Ini diturunkan terhadap x ya. Jadi Anda perhatikan ini 3 ya, misalkan ini kan kalau diturunkan kan 3x gitu ya, pangkatnya 2. Y-nya diturunkan ya, y-nya kita turunkan kan 2 ya, y-nya pangkat 1.
Berarti 3 kali 2, 6 gitu ya. Kemudian yang ini X-nya kita turunkan, kan ini pangkatnya 1 gitu ya. Jadi pangkatnya hilang ya. 1 kurang 1 kan udah dihilang 1 gitu ya. Sehingga ini tinggal Y. Min 5, Y pangkat 4 gitu ya. Demikian juga yang ini ya. Ini terhadap Y dulu. Nah, ini terhadap Y dulu berarti apa? 2Y, Y-nya pangkat 1 gitu ya. Karena ada 6 apa? Kemudian terhadap X, X-nya 3, jadi 3 kali 2, 6 ya. Kemudian yang ini sama ya, Y-nya dulu 5. Nah, ini. Kemudian X-nya karena pangkatnya cuma 1, ini hilang gitu. Ya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan? Halo, masih terhubung? Halo, masih bisa terhubung ini dengan mahasiswa? Ya, sampai di sini dulu, barangkali ada pertanyaan. Soalnya, halo? Tidak ada Cukup, jawaban. Pak. Cukup? Apa dilanjutkan lagi dengan tadi untuk mencari luas dua fungsi? Ya, kalau luas dua fungsi, coba kita sedikit lagi aja ya. Masih coba untuk dua fungsi, sedikit lagi aja. Jadi untuk dua fungsi, jangan pandang lamun loh ya. Untuk dua fungsi ini Anda perhatikan ya. Tentukan luas bidang yang dibatasi oleh ini ada fungsi ya tadi. Maka fungsinya ini misalkan ini ada fungsinya terhadap apa ini ya? Fx misalkan tadi Fx dikurangi Gx. Jadi kita kalau ada dua fungsi kita kan jadi batas ya karena ada pembatasnya kita pakai tanda pengurangan gitu ya. Kemudian apa ini di apa nilainya kita masukkan yang X1 kita masukkan pada fungsi apa namanya X kuadrat itu adalah Fx, yang seperempat X kuadrat adalah Gx gitu yang ini ya. Jadi kita mencari apa batasnya ini terhadap 1 dan X-nya sama dengan 3 yang akan diperoleh. Berarti ini kita mencari luas bidang yang kita batasi terhadap pada sumbu X seperti ini ya. Ya, kemudian luas daerah integral untuk lipat 2. Ini yang untuk lipat 2 bisa Anda pelajari ya untuk luas daerah misalkan tadi ini kalau berupa fungsinya berupa garis lurus ya. Jadi Y sama dengan sepertiga X, satunya Y sama dengan 2X. Kalau ini adalah berupa lengkungan ya, bisa Anda pelajari. Ini sampai di sini saja terlebih dulu ya. Semoga Anda bisa paham ya. Kalau tidak tahu boleh Anda nanti tanyakan via bisa via apa ya? WA bisa ya, WhatsApp atau nanti kalau kita masukkan ke apa YouTube ya bisa di komennya ya kan di situ ada komennya yang tidak tahu itu ya. Oke, saya cukupkan saja. Ya, saya tanyakan lagi ada pertanyaan barangkali. Siapa? Lisma, Yogi, Muhammad Rifandi? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak Ya. ada, saya tutup terlebih dulu ya. Saya cukupkan saja.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Merasa menjadi korban intimidasi, pelaku melaporkannya ke Baris Krim Polri Selasa kemarin. Menurut korban, pelaku dilaporkan karena tidak menunjukkan etikat